Seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwa wafatnya dua orang terpenting dalam hidup Rasulullah SAW menyisakan duka yang mendalam, dan karena itu disebut sebagai Amul Huzni dalam sejarah tahun duka cita, tahun kesedihan. Kita mengambil pelajaran itu, maka sub yang akan kita lanjutkan bacaan kita pada kitab ini adalah Tarajum al-Ahzan, yaitu beruntunnya kesedihan. Berturut-turut terjadi ini, ya, wafatnya dua orang penting itu, seolah Nabi merasakan seperti jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Di tengah-tengah cemoohan dan serangan yang masih terus bertubi-tubi dilakukan kepada beliau dengan segala tipu daya, tipu muslihat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, di tengah-tengah itu pula Nabi mengalami kondisi berduka cita. Waqat hatanil haditsatani mu'limatani khilala ayyam ma'dudah. Jadi terjadinya dua musibah yang menyakitkan itu di beberapa hari, itu beberapa saat. Hatazat masyair hizan wal alam fi qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian menyisakan sedih dan duka yang amat mendalam di dalam sanubari, dalam hati sang kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summalam tazal tatawali alaihi al-masaibu min qaumihi. Di tengah-tengah itu pula beliau masih terus digoncang, diganggu di dalam melakukan aktivitas dakwah beliau, dilakukan oleh orang-orang dari kafir Quraisy pada khususnya. Faqad kanu tajarrau alaihi wa qasifuhu bin niqali wal aza ba'da mauti Abi Thalib. Dan itu puncaknya makin menjadi-jadi setelah wafatnya Abu Thalib. Ini semakin menjadi orang terpandang yang selama ini membela Rasulullah itu kini telah tiada, dan ini momentum yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk semakin menyakiti dan menghimpit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazdadu ghamman ala ghammin, maka semakin sulitlah, semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah dilema yang sangat berat. Kata Yai Samin sampai kemudian Nabi hampir tidak jadi, hampir berputus asa. Iya, kalau bukan karena pertolongan Allah, ya kalau manusia sekelas kita pasti berputus asa. Tapi Nabi dalam konteks ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara mental. Wa kharaja ila Taif, maka kemudian ada upaya untuk berangkat ke Taif. Iya. Rajaan ayyastajibu li da'watihi
dengan satu asa, satu harapan yang Rasulullah titipkan dalam tindakan beliau, agar penduduk Taif itu menerima dakwah beliau. Wayang suruhu, di samping memberi support, beliau juga berharap agar orang-orang Taif itu menolong beliau, ya, ala qaumihi, dari siksaan orang-orang yang selalu mengganggu beliau. Falam yara min mayyi walam yara nasira, bahkan berbanding terbalik dengan harapan beliau, justru tidak ada yang mau menolongnya. Rasulullah sebenarnya berharap dengan pergi ke Taif, dakwanya diterima, dan di sana ada penduduk Taif yang mau tampil sebagai penolong beliau, pembela beliau. Tapi yang terjadi adalah justru beliau bertepuk sebelah tangan, dalam artian beliau tidak mendapatkan apa yang menjadi impian dan harapan beliau. Wa dzuma dzalika asyaddal aza, justru yang terjadi adalah semakin menyerang dan menyakiti Nabi. Itu yang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, penderitaan dalam kondisi yang sedih, beliau mencari perlindungan, bergeser dari kota Mekah menuju ke Taif dengan harapan di sana ada orang yang menyambut dakwanya dan melindungi beliau. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumuhu. Jadi justru yang dia dapatkan melebihi apa yang belum pernah didapati yang diperlakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Taif lebih sadis dalam menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama istaddat ta'atu ahli Makkah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaddat ala ashabi hatta iltaja'a rafiquhu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ilal hijrah an Makkah. Seperti keras dan pahit getirnya penderitaan yang dialami oleh Nabi, itu pula yang dialami oleh para sahabat yang mengikuti beliau. Jadi sasarannya Nabi dan pengikutnya. Hatta iltaja rafiq Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kemudian Abu Bakar pula menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah. Faraja hatta balaghah, tapi kemudian beliau juga ketika sampai di suatu daerah namanya Bar al-Gumad, ya, yuridul Habasyah, ya, farji' ibn. Jadi di sini justru beliau mengingat Habasyah, beliau mengingat hijrah pertama beliau. Habasyah itu tempat yang sangat indah, meskipun di sana non muslim. Di Habasyah itu non muslim, tapi terkenal rajanya sebagai raja yang adil, dan itulah yang dirindukan Rasulullah SAW. Kan sebenarnya ingin melakukan ekspansi dengan berharap dakwah beliau diterima di Taif, tapi justru yang terjadi adalah penolakan dan justru penderitaan yang dialami oleh beliau. Qala Ibnu Ishaq, lamma halaka Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-aza ma lam tatmau bihi min fi hayati Abu Talib. Justru ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq menuturkan bahwa ketika Abu Talib, ya,
ketika Abu Thalib merasakan itu dari orang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah penderitaan atau siksaan justru yang terjadi ketika berada di Habasyah, berada di Taif. Penderitaan yang dirasakan ketika ada Abu Thalib itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang beliau rasakan ketika berada di Taif itu. Dan juga di Mekah, karena yang membuat beliau mau keluar dari kota Mekah karena tekanan semakin kuat pasca wafatnya Abu Thalib itu yang jadi benar-benar Abu Thalib, kepergian beliau itu menyisakan duka yang mendalam, karena Abu Thalib rela merasakan berbagai ini demi kesetiaannya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu Abu Thalib sudah tidak ada, berbagai macam upaya sudah tidak ada lagi pembelanya, dan Nabi terus diperintahkan oleh Allah agar tidak berhenti melakukan itu. Nah, hatta i'taradahu safihu min sufaha'i Quraisy. Kemudian apa yang terjadi? Dia di sini katakan wa nasara ala ra'sihi turaban. Dia taburkan di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu debu, lumpur, apa seandainya ada lumpur di sini turaban, tanah dikasih di kepala Nabi itu. Kama itu kita bisa lihat. Nah, wadakhala baitahu, sampai kemudian setelah kembali ke rumah beliau dan masuk ke dalam rumah, wa turabu ala ra'si, sementara di kepalanya masih ada berhamburan itu debu yang sudah ditaburkan di kepala beliau. Ya, faqamat ilaihi ihda banatihi, maka berdirilah salah satu dari putri beliau menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat taghsilu anhu turaba wa hiya tabki, maka putrinya tersebut mulai membersihkan dan mengelap-lap kepala beliau sembari meneteskan air mata, menangis melihat begitu ibahnya melihat penderitaan dan pelecehan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya menangis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertutur kepada putrinya tersebut, la tabki ya bunayati, ya wahai putriku, jangan menangis, jangan tangisi ini. Ya, fa innallaha mani'u abaka, karena Allah yang satu-satunya yang bisa melindungi ayahmu, yaitu Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa melindungi. Kalau Allah mau melindungi, itu pasti terjadi. Itu belum tiba saatnya perlindungan Allah. Allah masih menginginkan, masih ingin melihat kita seperti ini, dan pada saatnya pertolongan Allah pada akhirnya datang juga. Karena itu berhentilah menangis. Qala, yang mengatakan wa yaqul baina dzalika, dalam keadaan itu beliau mengatakan, ada juga yang mana minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Tidak ada seluruh kebencian orang-orang Quraisy hari ini dia tumpahkan semua kebenciannya kepada aku, dan sebelum itu tidak pernah dilakukan sampai wafatnya Abu Thalib. Jadi hari ini artinya dia memang dari dulu dia kumpul-kumpul itu, dia koleksi kemarahannya, dia rawat kemarahannya, dan begitu wafat Abu Thalib kesempatan menumpahkan seluruh sampah-sampah kemarahannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam riwayat yang diceritakan oleh Mu'isa. Wa li ajli tawali mithlu hadzal alam fi hadzal am sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal huzni, wa bi hadza ya al-laqab sara ma'rufan fi tarikh. Itulah sebabnya katanya bahwa karena bertubi-tubinya penderitaan yang dialami oleh beliau, penderitaan demi penderitaan pada tahun ini, maka Rasulullah menyebutnya sebagai tahun duka cita. Dan ini katanya istilah yang sudah dikenal dalam sejarah sebagai tahun duka cita, disebut Amul Huzni. Nah, kita masuk lagi pada berikutnya. Sebelum itu kita bisa mengambil
sebuah renungan untuk menginspirasi kesadaran kita bahwa ternyata liku-liku ini baru cerita sebuah penderitaan yang dalam Rasulullah. Ternyata kalau kita mau lihat, ya yang kita ceritakan nih, tapi kenapa kita mau istirahat? Seringkali kita kan lelah, seringkali kita selalu mau merasa istirahat, kurang istirahat dan seterusnya dan seterusnya. Karena lelah melakukan kebaikan. Nabi, seorang nabi seandainya mau diistimewakan, nabi lah yang paling berhak untuk lebih banyak istirahat karena dia ini. Tapi justru beliau berdakwah menghadapi penderitaan di siang hari, tidur kadang-kadang tidak tenang di malam hari, tapi kemudian beliau tetap mendoakan, bermunajat kepada Allah agar orang-orang seperti itu kelak kemudian akan menjadi pembela Rasulullah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah berpikir untuk menghabisi, karena dia bilang kalau dihabisi ini kan nanti tidak ada lagi keturunannya kalau dihabisi. Nah, kita berharap ya kalau dia belum dapat petunjuk, kakek-kakeknya yang hidup hari ini belum dapat petunjuk, orang-orang tuanya belum dapat petunjuk hari ini, mudah-mudahan anak-anak yang dia sedang pelihara, yang dia lahirkan dan akan dia lahirkan kelak dia menerima Islam. Nah, itu cara berpikir tadi. Kalau kita habisi saja kan, kita habisi saja. Nah, karena Rasulullah SAW itu bertindak terkendali atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seorang nabi yang tidak melihat apa yang terjadi hari itu, tapi dia dengan penuh titipan harapan kepada Allah bahwa penderitaan hari ini merupakan kesempatan untuk kemudian saya beristirahat di kemudian hari. Itu sebabnya ada pepatah yang mengarahkan begini, ya paling tidak orang tidak berkata bahwa mautut thalih, jadi apa? Mautus salih rahatul lahu wa mautut talih rahatun nas, atau rahatul lil mujtama. Kematiannya orang saleh itu adalah momentum istirahat bagi dia. Saya ulang, kematiannya orang saleh adalah momentum istirahat bagi dia, waktunya dia untuk istirahat. Wa mautut talih rahatul lil mujtami, tapi kematiannya orang-orang jahat adalah istirahatnya masyarakat. Ya, sedikit saya bedanya al-talih dengan as-saleh. Saleh orang baik, kematiannya orang baik, tidak kesempatan istirahat. Jadi kalau ada orang-orang baik yang meninggal, itu berarti Allah menginginkan dia sudah istirahat. Tapi kematiannya orang-orang jelek, Allah menghendaki supaya masyarakat tenang. Nah, Nabi tidak istirahat, kurang tidurnya di malam hari, di siang hari, kadang harus merasakan kelaparan, kadang disambut, tapi lebih banyak kemudian juga dicela, kemudian ditolak. Tapi wafatnya beliau justru semakin banyak pengikutnya. Ada orang banyak pengikutnya kalau masih hidup, masih menjabat, masih banyak pengikutnya. Begitu berhenti menjabat, dia tidak ini. Nabi semakin akhir zaman sekarang ini hampir seluruh belahan dunia pengikutnya. Karena disinilah kekuatan. Nabi selalu memiliki visi besar menjangkau zaman yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Nabi kalau mau beri kesempatan kepada umat, kepada sahabat yang lain itu melakukan pembalasan dan menghabisi lawan-lawannya, itu ada kesempatan. Tapi nanti, kalau ini dihabisi, tidak bertambah itu nanti, tidak ada anaknya, tidak ada cucunya, bagaimana? Nah, kita berharap kalau bukan mereka, anaknya, cucunya yang mengikuti Islam. Dan itu ternyata terbukti hari ini. Nabi sudah 14 abad yang lalu wafat, pengikutnya semakin bertambah setiap hari. Kita bisa lihat di Amerika, Bapak Ibu sekalian, setiap hari orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam di belahan dunia. Karena semakin dituduh Islam semakin dituduh Islam jelek seperti ini, semakin menampakkan bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan orang. Ya, tidak seperti yang dituduhkan orang. Tadi saya ada sebuah konferensi internasional tadi saya, dan kebetulan saya menjadi pembicara dalam konferensi internasional itu tadi, dan saya berbicara tentang the living Quran and the existence of the living Quran and its contribution to the religious moderation in Indonesia. Saya mengangkat tema bahwa ini kita mencoba melihat ada seorang peserta, bahkan beliau sebuah materi, orang Nigeria, bertanya kepada saya, bagaimana itu Islam semakin di Indonesia, jadi pandangan orang itu Indonesia ini memang semakin jaya Islam dalam perspektif mereka, walaupun ada juga isu-isu teroris itu kan, itu menurut saya itu sayap-sayap informasi itu. Tapi yang dilihat oleh dunia bahwa Islam Indonesia ini adalah satu model yang bisa dicontoh oleh dunia. Ya, itu yang mereka tanyakan, dan mereka penasaran sehingga meminta saya untuk hadir kembali dalam konferensi internasional nanti yang diadakan oleh Nigeria.
negara Nigeria. Bicara tentang itu, saya ingin mengatakan bahwa kalau mengikuti pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dituduhkan, silakan saja, orang tidak perlu terlalu baper kita kalau dituduh seperti itu. Nah, habis saja itu kan hoax beredar di sekitar beliau dan tetap berdakwah sebagaimana mestinya, dituduh kiri kanan, semakin kita bisa tunjukkan bahwa Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan itu. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Ini contoh yang patut kita contoh dari Rasulullah. Di tengah-tengah banyak hoax yang beredar, fitnah yang beredar, bahkan penderitaan, Nabi tetap tegak lurus mendakwakan Islam. Dan Nabi tidak melihat apa yang terjadi hari ini saja, tapi Nabi menjangkau umatku nanti. Ini bahkan ketika beliau mau wafat kan dia melihat umatnya hari ini dan akan datang, sehingga beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Dan yang dimaksud ummati itu bukan hanya sahabat yang hidup pada saat itu, tapi boleh jadi kita adalah termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ummati itu bukan hanya dalam satu spektrum waktu tertentu, tetapi ini menjangkau abad hingga akhir zaman nanti kelak. Itulah sabda kenabian yang tidak hanya bersifat temporal, tetapi ucapan beliau menjangkau zaman. Sampai saat ini justru semakin banyak terbukti ucapan beliau yang hanya diyakini, ini beliau berkata, hari ini satu demi satu bisa dibuktikan. Banyak sekarang ucapan Nabi yang baru terbukti setelah berabad-abad lamanya beliau sabdakan. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berikutnya. Ada seringkali, nah ini lagi, tapi tuduhan itu tidak berhenti pada beliau. Bahkan dengan melihat ada yang menuduh beliau dengan tidak wajar, seperti beliau dituduh sebagai hiperseks misalnya. Mohon maaf, itu tuduhan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, mari kita lihat. Ada satu tema yang menjelaskan ini, az-zawaju bi Sauda radhiyallahu anha. Pernikahan beliau dengan Sauda. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan beliau dengan Sauda? Wa fi Syawal min hadhihi sana asyar minan nubuwah tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah binti Zum'ah, kanat mimman aslama qadiman wa hajarat al-hijrat ats-tsaniyah ila al-Habasyah, wa kana zawjuhu as-Sukran ibnu Amr wa kana qad aslama wa hajara ma'aha famata bi ardil Habasyah wa ba'da ar-ruju' ila Makkah falamma khalat khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'da wafati
Khadijah wa ba'da iddati a'wamin wahabat. Di sini kita lihat pada bulan Syawal pada tahun ke-10 Hijrah itu gugur dalam momen peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan punya anak banyak. Lalu menghendaki supaya ya katakanlah Rasulullah bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab dalam artian menginginkan supaya dia dilindungi oleh Rasulullah bersama dengan anak-anak yatim yang dia sedang, ini artinya anak-anaknya dari suami itu. Rasulullah di sini falamma khalat, ketika iddahnya sudah selesai. Iddahnya perempuan kalau dalam hukum fikih, dalam Al-Quran kan yang ditinggal mati, ya, yang ditinggal mati dan masih produktif itu 4 bulan 10 hari kan, kalau kita 4 bulan 10 hari, arba asyurin wa asyra dalam Al-Quran, arba asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah di sini setelah itu lewat maka Rasulullah meminangnya dan melamarnya dan menikahinya. Dan inilah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Karena sudah tua, ya maaf ya, sudah tua ini ketika semakin sepuh semakin tua, maka setelah menikah dengan Aisyah, ya dalam kisah ini beliau memberikan giliran beliau kepada Aisyah karena sudah merasa ya tua kan, bukan merasa tua, memang faktanya sudah tua, ya. Jadi itu di dalam itu terkenal dalam kisah itu dia berikan kepada Aisyah, ya. Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang penderitaan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW itu paling tidak karena beberapa faktor. Yang pertama, yang membuat umat Islam itu kuat menghadapi berbagai cobaan, bahkan dalam kisah beberapa sahabat itu sampai disiksa, tapi kata yang keluar di puncak-puncak penderitaan itu hanya mengatakan ilah, ilah, atau mengatakan Allah, Allah, la ilaha illallah. Kata itu yang sebenar-benarnya kenal. Dia tahu
dan tidak ada lagi ruang kosong di dalam hatinya untuk meragukan itu. Tidak ada ruang kosong yang tersisa di dalam hatinya untuk meragukan itu. Dia yakin sepenuhnya. Bahkan Rasulullah kan ada mengatakan begini, siapa yang wafat karena kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang memelihara kalimat la ilaha illallah yang mengantarai dirinya dengan surga hanya kematian. Iya. Apakah kita mau mati demi kalimat la ilaha illallah itu? Mari kita belum pernah merasakan sebuah penderitaan untuk diuji itu. Tapi Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia menyangka, mengira, menduga bahwa dirinya hanya dibiarkan saja berkata saya beriman kepada Allah lalu tidak dievaluasi imannya itu? Artinya ini pasti terjadi dengan berbagai macam soal dari belakang, soal dari atas, soal dari kiri, kanan, itu pasti terjadi. Soal dari depan, kekayaan, boleh jadi seperti itu. Tapi ada soal dari belakang, kemiskinan. Nah itu mungkin kita lolos menjawab soal nomor 1 dari depan karena kaya, tapi begitu diuji dengan soal dari belakang dengan kemiskinan, belum tentu kita tepat memberikan jawaban. Dan itu pasti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti terjadi. Ada orang lolos karena diuji dengan sakit, tapi begitu diberi kesehatan, diuji dengan soal kesehatan, justru dia gagal menjawab soal itu. Dari situlah kita lihat. Nah itu yang pertama, bahwa faktor yang membuat umat Islam tangguh menghadapi cobaan itu bersama Rasulullah, itu karena Rasulullah. Dan pengakuan ini bukan hanya karena pengakuan sejarah di sini, tetapi pengakuan oleh pihak lain yang menempatkan Rasulullah SAW diantaranya ketika diurut tokoh paling berpengaruh dan paling sukses di dunia, 100 tokoh itu menempatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh. Itu teruji oleh fakta, tidak hanya teruji oleh literatur yang ada di sini, tapi itu telah melewati sebuah proses yang valid. Nah inilah yang menguatkan Rasulullah SAW. Ini pula yang menguatkan para sahabat yang lain rela menyerahkan nyawanya demi kalimat la ilaha illallah, rela menghabisi hartanya demi kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah lebih tinggi nilainya dari semua yang selama ini menjadi. Tapi memang ini sebuah retorika yang sangat ideal. Tapi sekali lagi pembuktian keimanan menjadi evaluasi yang paling menentukan keimanan seseorang. Yang pasti iman itu disebut tinggi, berkualitas kalau diuji. Ya, harus diuji.
Lalu kita bisa melihat berikutnya di sini, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qaidul a'la lil ummatil islamiyati balil basyariyati jum'a. Di sini dikatakan bahwa faqad kana nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa huwal qaidul a'la, pemimpin paling ideal, pemimpin paling tinggi. Dia adalah top leader yang paling berpengaruh lil ummati islamiyah, bagi umat Islam, balil basyariyati jum'ah, bahkan pemimpin manusia secara umum. Ya, karena kenapa dikatakan pemimpin manusia secara umum? Karena jangankan kepada manusia, Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia adalah mediator yang menghubungkan antara rahmat Allah dengan alam semesta. Beliau diutus sebagai mediator, menghubungkan antara rahmat Allah dengan alam semesta. Karena itu, kalau alam semesta saja mendapatkan rahmat lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu bagi umatnya lebih, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, dan tentu insyaallah umatnya ini menjadi orang yang paling beruntung mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan beliau tidak ada, dunia ini gelap. Karena itu disebut anta nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Matahari sumber energi, kemudian memantulkan ke bulan dan seluruh cahaya-cahaya. Tapi cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului semua cahaya yang ada, sehingga tak ada sebuah perumpamaan yang bisa menampung cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bapak sekalian, berikutnya dikatakan bahwa tamatta'u in jamil khalqi wa kamalin nafs wa makarimal akhlaq wasyamin nabi naila wa wasyama'il karimah bima tajazamu ilaihil qulub, bahwa beliau ini dari segi penampilannya, dari segi akhlaknya, wa kamalun nafs, kesempurnaan jiwanya, wa makarimal akhlak, kemuliaan akhlaknya, dan seluruh perangainya yang begitu mulia. Semua ini menarik dan menawan hati. Inilah rahasia kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebabnya pengakuan Al-Quran terhadap ini semua, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki pekerti akhlak yang agung. Keagungannya tak bisa ditakar, ya, keagungannya tak bisa ditakar. Perjalanan kalau andaikan bukan pada tingkat kesabaran yang maksimal dan mencapai titik yang klimas itu, mencapai puncaknya, sampai kemudian Allah mengakui semua itu, maka tentulah Islam tidak bisa sampai kepada kita. Tetapi berkat itu semua, jihad yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran dan kesungguhan menyatu, akhirnya
Islam sampai kepada kita. Dan pengikut Rasulullah sekali lagi itu pasti selalu menjangkau, tidak terbatas oleh batas-batas waktu dan teritorial. Siapa yang pernah, Nabi tidak pernah berdakwah ke Amerika kemana, tapi pengikutnya, inilah yang pengikut-pengikutnya akhir zaman ini yang terbayang oleh Rasulullah 14 abad yang lalu ketika hendak kembali kepada Tuhannya. Ummati, ummati, umatku, umatku, bukan cuma sahabatku, tapi umatku sampai akhir zaman. Insya Allah kita semua menjadi bagian dari yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Demikian saya kira yang kita bisa kaji dalam beberapa sub tadi. Semoga menginspirasi dan kita semakin merasakan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita saat ini dalam berbagai situasi. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fi qilak wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa wafatnya dua orang terpenting dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyisakan duka yang mendalam, dan karena itu disebut sebagai amul huzni dalam sejarah tahu tahun duka cita, tahun kesedihan. Kita mengambil pelajaran itu, maka sub yang akan kita lanjutkan bacaan kita pada kitab ini adalah Tarajum al-Ahzan, yaitu beruntunnya kesedihan berturut-turut terjadi ini, ya, wafatnya dua orang penting itu, seolah Nabi merasakan seperti jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Di tengah-tengah cemoohan dan serangan yang masih terus bertubi-tubi dilakukan kepada beliau dengan segala tipu daya, tipu muslihat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, di tengah-tengah itu pula Nabi mengalami kondisi berduka cita. Waqat hatanil haditsatani mu'limatani khilala ayyam ma'dudah. Jadi terjadinya dua musibah yang menyakitkan itu di beberapa hari, itu beberapa saat. Hatazat masyair hizan wal alam fi qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian menyisakan sedih dan duka yang amat mendalam di dalam sanubari, dalam hati sang kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summalam tazal tatawali alaihi al-masaibu min qaumihi. Di tengah-tengah itu pula beliau masih terus digoncang, diganggu di dalam
melakukan aktivitas dakwah beliau dilakukan oleh orang-orang dari kafir Quraisy pada khususnya. Faqad kanu tajarra'u alaihi wa qasifuhu bin niqali wal aza ba'da mauti Abi Thalib, dan itu puncaknya makin menjadi-jadi setelah wafatnya Abu Thalib. Ini semakin menjadi orang terpandang yang selama ini membela Rasulullah itu kini telah tiada, dan ini momentum yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk semakin menyakiti dan menghimpit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazdadu ghamman ala ghammin, maka semakin sulitlah, semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah dilema yang sangat berat. Hatta ya sampai kemudian Nabi hampir tidak jadi, hampir berputus asa. Iya, kalau bukan karena pertolongan Allah, ya kalau manusia sekelas kita pasti berputus asa. Tapi Nabi dalam konteks ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara mental. Wa kharaja ila Taif, maka kemudian ada upaya untuk berangkat ke Taif. Iya. Rajaan ayyastajibu lidakwatihi, dengan satu asa, satu harapan yang Rasulullah titipkan dalam tindakan beliau agar penduduk Taif itu menerima dakwah beliau. Wayang suruhu, di samping memberi support, beliau juga berharap agar orang-orang Taif itu menolong beliau, ya, ala qaumihi, dari siksaan orang-orang yang selalu mengganggu beliau. Falam yara min maywi walam yara nasira, bahkan berbanding terbalik dengan harapan beliau, justru tidak ada yang mau menolongnya. Rasulullah sebenarnya berharap dengan pergi ke Taif dakwanya diterima, dan di sana ada penduduk Taif yang mau tampil sebagai penolong beliau, pembela beliau. Tapi yang terjadi adalah justru beliau bertepuk sebelah tangan, dalam artian beliau tidak mendapatkan apa yang menjadi impian dan harapan beliau. Wa dzuma dzalika asyaddal aza, justru yang terjadi adalah semakin menyerang dan menyakiti Nabi. Itu yang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, penderitaan dalam kondisi yang sedih, beliau mencari perlindungan, bergeser dari kota Mekah menuju ke Taif dengan harapan di sana ada orang yang menyambut dakwanya dan melindungi beliau. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumuhu. Jadi justru yang dia dapatkan melebihi apa yang belum pernah didapati yang diperlakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Taif lebih sadis dalam menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama istaddat ta'atu ahli Makkah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaddat ala ashabi hatta iltaja'a rafiquhu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ilal hijrah an Makkah. Seperti
keras dan pahit getirnya penderitaan yang dialami oleh Nabi, itu pula yang dialami oleh para sahabat yang mengikuti beliau. Jadi sasarannya Nabi dan pengikutnya. Hatta iltaja Rafiq Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kemudian Abu Bakar pula menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah. Faraja hatta balagah, tapi kemudian beliau juga ketika sampai di suatu daerah namanya Bar Al-Gumad, ya, yuridul Habasyah, ya, farji' ibn. Jadi di sini justru beliau mengingat Habasyah, beliau mengingat hijrah pertama beliau. Habasyah itu tempat yang sangat indah, meskipun di sana non muslim. Di Habasyah itu non muslim, tapi terkenal rajanya sebagai raja yang adil, dan itulah yang dirindukan Rasulullah SAW. Kan sebenarnya ini melakukan ekspansi dengan berharap dakwah beliau diterima di Taif, tapi justru yang terjadi adalah penolakan dan justru penderitaan yang dialami oleh beliau. Qala Ibn Ishaq, lamma halaka Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-aza ma lam tatma'u bihi min fi hayati Abu Talib. Justru ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq menuturkan bahwa ketika Abu Talib, ya, ketika Abu Talib merasakan itu dari orang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah penderitaan atau siksaan. Justru yang terjadi ketika berada di Habasyah, berada di Taif, penderitaan yang dirasakan ketika ada Abu Talib itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang beliau rasakan ketika berada di Taif itu. Dan juga di Mekah, karena yang membuat beliau mau keluar dari kota Mekah karena tekanan semakin kuat pasca wafatnya Abu Talib itu yang jadi benar-benar Abu Talib, kepergian beliau itu menyisakan duka yang mendalam, karena Abu Talib rela merasakan berbagai ini demi kesetiaannya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Abu Talib sudah tidak ada, berbagai macam upaya sudah tidak ada lagi pembelanya, dan Nabi terus diperintahkan oleh Allah agar tidak berhenti melakukan itu. Nah, hatta i'taradahu safihu min sufaha'i Quraisy. Kemudian apa yang terjadi? Dia di sini katakan wa nasara ala ra'sihi turaban. Dia taburkan di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu debu, lumpur, apa seandainya ada lumpur di sini turaban, tanah dikasih di kepala Nabi itu. Kama itu kita bisa lihat. Nah, wadakhala baitahu, sampai kemudian setelah kembali ke rumah beliau dan masuk ke dalam rumah, waturabu ala ra'si, sementara di kepalanya masih ada berhamburan itu debu yang sudah ditaburkan di kepala beliau. Ya, faqamat ilaihi ihda banatihi, maka tampillah berilah salah satu dari putri beliau menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat taghsilu anhu turabah wa hiya tabki, maka putrinya tersebut mulai membersihkan dan mengelap-lap kepala beliau sembari meneteskan air mata, menangis.
melihat, begitu ibahnya melihat penderitaan dan pelecehan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya menangis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, bertutur kepada putrinya tersebut, la tabki ya bunayati, ya wahai putriku, jangan menangis, jangan menangis, jangan tangisi ini, ya. Fa innallaha mani'u abaka, fa innallaha mani'u abaka, karena Allah yang satu-satunya yang bisa melindungi ayahmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa melindungi. Kalau Allah mau melindungi, itu pasti terjadi. Itu belum tiba saatnya perlindungan Allah. Allah masih menginginkan, masih ingin melihat kita seperti ini, dan pada saatnya pertolongan Allah pada akhirnya datang juga. Karena itu berhentilah menangis. Qala, dia mengatakan, wa yaqul baina dzalika, dalam keadaan itu beliau mengatakan, ada juga yang mengatakan, manalat minni Quraisyun syai'an akrahahu hatta mata Abu Thalib. Tidak ada seluruh kebencian orang-orang Quraisy hari ini dia tumpahkan semua kebenciannya kepada aku, dan sebelum itu tidak pernah dia lakukan sampai wafatnya Abu Thalib. Jadi hari ini artinya, ya memang dia dari dulu dia kumpul-kumpul itu, dia koleksi kemarahannya, dia rawat kemarahannya, dan begitu wafat Abu Thalib, kesempatan menumpahkan seluruh sampah-sampah kemarahannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Wali ajli tawali mithlu hadzal alam fi hadzal am sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal huzni, wa bihadza ya al-laqab sara ma'rufan fit tarikh. Itulah sebabnya katanya bahwa karena bertubi-tubinya penderitaan yang dialami oleh beliau, penderitaan demi penderitaan pada tahun ini, maka Rasulullah menyebutnya sebagai tahun duka cita. Dan ini katanya istilah yang sudah dikenal dalam sejarah sebagai tahun duka cita, disebut Amul Huzni. Nah, kita masuk lagi pada berikutnya. Sebelum itu kita bisa mengambil sebuah renungan untuk menginspirasi kesadaran kita bahwa ternyata liku-liku ini baru cerita sebuah penderitaan yang dialami Rasulullah. Ternyata kalau kita mau lihat, ya yang kita ceritakan ini, tapi kenapa kita mau istirahat? Seringkali kita kan lelah, seringkali kita selalu mau merasa istirahat, kurang istirahat, dan seterusnya dan seterusnya, karena lelah melakukan kebaikan. Nabi, seorang nabi seandainya mau diistimewakan, nabilah yang paling berhak untuk lebih banyak istirahat karena dia ini. Tapi justru beliau berdakwah menghadapi penderitaan di siang hari, tidur kadang-kadang tidak tenang di malam hari, tapi kemudian beliau tetap mendoakan, bermunajat kepada Allah agar orang-orang seperti itu kelak kemudian akan menjadi pembela Rasulullah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah berpikir untuk menghabisi, karena dia bilang kalau dihabisi ini kan nanti tidak ada lagi keturunannya kalau dihabisi. Nah, kita berharap ya kalau dia belum dapat petunjuk, kakek-kakeknya yang hidup hari ini belum dapat petunjuk, orang-orang tuanya yang belum dapat petunjuk hari ini, mudah-mudahan anak-anak yang dia sedang pelihara, yang dia lahirkan dan akan dia lahirkan kelak itu yang menerima Islam. Nah, itu cara berpikir Nabi. Kalau kita habisi saja kan, kita habisi saja. Nah, karena
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertindak terkendali atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah seorang nabi yang tidak melihat apa yang terjadi hari itu, tapi dia dengan penuh titipan harapan kepada Allah bahwa penderitaan hari ini merupakan kesempatan untuk kemudian saya beristirahat di kemudian hari. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan begini, ya paling tidak orang bijak berkata bahwa mautut talih, jadi apa? Mautus salih rahatul lahu wa mautut talih rahatun nas, atau rahatul lil mujtama. Kematiannya orang saleh itu adalah momentum istirahat bagi dia. Saya ulang, kematiannya orang soleh adalah momentum istirahat bagi dia, waktunya dia untuk istirahat. Wa mautut talih rahatul lil mujtami, tapi kematiannya orang-orang jahat adalah istirahatnya masyarakat. Ya, sedikit saja bedanya at-talih dengan as-saleh. Saleh orang yang baik, kematiannya orang baik, berarti dia kesempatan istirahat. Jadi kalau ada orang-orang baik Pak yang meninggal, itu berarti Allah menginginkan dia sudah istirahat. Tapi kematiannya orang-orang jelek, Allah menghendaki supaya masyarakat tenang. Nah, Nabi tidak istirahat, kurang tidurnya di malam hari, dia siang hari kadang harus merasakan kelaparan, kadang disambut, tapi lebih banyak kemudian juga dicela, kemudian ditolak. Tapi wafatnya beliau justru semakin banyak pengikutnya. Ada orang banyak pengikutnya kalau masih hidup, masih menjabat, masih banyak pengikutnya. Begitu berhenti menjabat, dia bati-bati nih. Nabi semakin akhir zaman sekarang ini hampir seluruh belahan dunia pengikutnya. Karena disinilah kekuatan. Nabi selalu memiliki visi besar menjangkau zaman yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Nabi kalau mau beri kesempatan kepada Umar, kepada sahabat yang lain untuk melakukan pembalasan dan menghabisi lawan-lawannya, itu ada kesempatan. Tapi nanti kalau ini dihabisi, tidak bertambah itu, nanti tidak ada anak-anaknya, tidak ada cucunya, bagaimana? Nah, kita berharap kalau bukan mereka, anaknya, cucunya yang mengikuti Islam. Dan itu ternyata terbukti hari ini. Nabi sudah 14 abad yang lalu wafat, pengikutnya semakin bertambah setiap hari. Kita bisa lihat di Amerika, Bapak Ibu sekalian, setiap hari orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam di belahan dunia. Karena semakin dituduh Islam semakin dituduh Islam jelek seperti ini, semakin menampakkan bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan orang. Ya, tidak seperti yang dituduhkan orang. Tadi saya ada sebuah konferensi internasional tadi saya, dan kebetulan saya menjadi pembicara dalam konferensi internasional itu tadi, dan saya berbicara tentang the living Quran and the existence of the living Quran and its contribution to the religious moderation in Indonesia. Saya mengangkat tema ini, bahwa ini kita mencoba lihat ada seorang peserta, bahkan beliau sebuah materi, orang Nigeria, bertanya kepada saya, bagaimana itu Islam semakin di Indonesia, jadi pandangan orang itu Indonesia ini memang semakin jaya Islam dalam perspektif mereka, walaupun ada juga isu-isu teroris itu kan, itu menurut saya itu sayap-sayap informasi itu. Tapi yang dilihat oleh dunia bahwa Islam Indonesia ini adalah satu model yang bisa dicontoh oleh dunia. Ya, itu yang mereka tanyakan, dan mereka penasaran sehingga meminta saya untuk
hadir kembali dalam konferensi internasional nanti yang diadakan oleh Nigeria, negara Nigeria, bicara tentang itu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau mengikuti pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dituduhkan silakan saja, orang tidak perlu terlalu baper kita kalau dituduh seperti itu. Nah, habis saja itu kan hoax beredar di sekitar beliau dan tetap berdakwah sebagaimana mestinya, dituduh kiri kanan. Semakin kita bisa tunjukkan bahwa Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan itu. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Ini contoh yang patut kita contoh dari Rasulullah. Di tengah-tengah banyak hoax yang beredar, fitnah yang beredar, bahkan penderitaan, Nabi tetap tegak lurus mendakwakan Islam. Dan Nabi tidak melihat apa yang terjadi hari ini saja, tapi Nabi menjangkau umatku nanti ini. Bahkan ketika beliau mau wafat kan dia melihat umatnya hari ini dan akan datang, sehingga beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Dan yang dimaksud ummati itu bukan hanya sahabat yang hidup pada saat itu, tapi boleh jadi kita adalah termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ummati itu bukan hanya dalam satu spektrum waktu tertentu, tetapi ini menjangkau abad hingga akhir zaman nanti kelak. Itulah sabda kenabian yang tidak hanya bersifat temporal, tetapi ucapan beliau menjangkau zaman. Sampai saat ini justru semakin banyak terbukti ucapan beliau yang hanya diyakini, ini beliau berkata, hari ini satu demi satu bisa dibuktikan. Banyak sekarang ucapan Nabi yang baru terbukti setelah berabad-abad lamanya beliau sabdakan. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang berikutnya, ada seringkali, nah ini lagi, tapi tuduhan itu tidak berhenti pada beliau. Bahkan dengan melihat ada yang menuduh beliau dengan tidak wajar, seperti beliau dituduh sebagai hiperseks misalnya. Mohon maaf, itu tuduhan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, mari kita lihat, ada satu tema yang menjelaskan ini, az-zawaju bi Sauda radhiyallahu anha, pernikahan beliau dengan Sauda. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan beliau dengan Sauda? Wa fi Syawal min hadhihi sana asyar minan nubuwah tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah binti Zum'ah, kanat mimman aslama qadiman wa hajarat al-hijrat ats-tsaniyah ila al-Habasyah, wa kana zawjuhu As-Sukran ibnu Amr wa kana qad aslama wa hajara ma'aha famata bi ardil Habasyah wa huwa ba'da ar-ruju' ila Makkah falamma khalat khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'da wafati Khadijah wa ba'da iddati a'wamin wahabat di sini kita lihat pada bulan Syawal pada tahun ke-10 Hijrah itu pada tahun dari tahun ke-10 dari masa kenabian sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah bintah Zum'ah. Jadi beliau menikahi Saudah binti Zum'ah, kanat mimman aslama qadiman, yang beliau Saudah itu telah masuk Islam lebih awal, wa hajaratil hijrat ats-tsaniyah, dan berhijrah pada hijrah yang kedua ilal Habasyah, hijrah yang kedua ba'da ruju'i ila Makkah. Ada juga yang mengatakan au ba'da ruju'i ila Makkah, atau setelah kembali ke Mekah. Falamma khalat, ketika iddahnya sudah selesai,
Ya. Khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha, maka Rasulullah meminangnya lalu menikahi Sauda tersebut. Wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'da wafati Khadijah, dan Sauda inilah yang pertama kali dinikahi, wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya Khadijah. Jadi itu yang istri beliau setelah ditinggal mati oleh Khadijah, artinya belum Aisyah. Nah, ini terjadi di tahun ke-10. Nah, ini kita lihat, padahal usia beliau itu 60-an ya. Sudah 60 waktu itu. Artinya ini kan suaminya meninggal, gugur dalam momen peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan punya anak banyak. Lalu menghendaki supaya, ya katakanlah Rasulullah bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab dalam artian menginginkan supaya dia dilindungi oleh Rasulullah bersama dengan anak-anak yatim yang dia sedang, ini artinya anak-anaknya dari suami itu. Rasulullah di sini falamma khalat, ketika iddahnya sudah selesai. Iddahnya perempuan kalau dalam hukum fikih, dalam Al-Quran kan yang ditinggal mati, ya, yang ditinggal mati dan masih produktif itu 4 bulan 10 hari kan, kalau kita 4 bulan 10 hari, arba asyurin wa asyra dalam Al-Quran, arba asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, di sini setelah itu lewat, maka Rasulullah meminangnya dan melamarnya dan menikahinya. Dan inilah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Karena sudah tua, ya maaf ya, sudah tua ini, ketika semakin sepuh, semakin tua, maka setelah menikah dengan Aisyah, ya dalam kisah ini beliau memberikan giliran beliau kepada Aisyah karena sudah merasa ya tua kan, bukan merasa tua, memang faktanya sudah tua ya. Jadi itu di dalam, itu terkenal dalam kisah itu, dia berikan kepada Aisyah ya. Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang penderitaan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW itu paling tidak karena beberapa faktor. Yang pertama yang membuat umat Islam itu kuat menghadapi berbagai cobaan, bahkan dalam kisah beberapa sahabat itu sampai disiksa, tapi kata yang keluar di puncak-puncak penderitaan itu hanya mengatakan ilah, ilah, atau mengatakan Allah, Allah, la ilaha illallah. Kata itu yang selalu menguatkan umat Islam. Nah, dikatakan inna sababar ra'isi fi dzalika awalan bidzatihi bil imani billahi wahdah wa ma'rifatu haqqa al ma'rifah. Karena yang menyebabkan faktor utama yang membuat umat Islam itu tahan dalam berbagai penderitaan itu karena yang diisi pertama adalah diisi dengan iman hatinya. Itu yang peluru yang tidak bisa ditembus. Fisik boleh hancur, fisik boleh disiksa, tapi ketika imannya sudah masuk, tidak ada lagi kesempatan mencabut kembali. Dan itu dan inilah yang ditanam pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang pertama kali ditanam. Dan dia kemudian di sini dikatakan wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah. Dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Dia tahu
dan tidak ada lagi ruang kosong di dalam hatinya untuk meragukan itu. Tidak ada ruang kosong yang tersisa di dalam hatinya untuk meragukan itu. Dia yakin sepenuhnya. Bahkan Rasulullah kan ada mengatakan begini, siapa yang wafat karena kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang memelihara kalimat la ilaha illallah yang mengantarai dirinya dengan surga hanya kematian. Iya. Apakah kita mau mati demi kalimat la ilaha illallah itu? Mari kita belum pernah merasakan sebuah penderitaan untuk diuji itu. Tapi Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira, menduga bahwa dirinya hanya dibiarkan saja berkata saya beriman kepada Allah lalu tidak dievaluasi imannya itu? Artinya ini pasti terjadi dengan berbagai macam soal dari belakang, soal dari atas, soal dari kiri, kanan, itu pasti terjadi. Soal dari depan, kekayaan, boleh jadi seperti itu. Tapi ada soal dari belakang, kemiskinan. Nah itu, mungkin kita lolos menjawab soal nomor 1 dari depan, karena kaya. Tapi begitu diuji dengan soal dari belakang dan kemiskinan, belum tentu kita tepat memberikan jawaban. Dan itu pasti, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti terjadi. Ada orang lolos karena diuji dengan sakit, tapi begitu diberi kesehatan, diuji dengan soal kesehatan, justru dia gagal menjawab soal itu. Dari situlah kita lihat. Nah itu yang pertama, bahwa faktor yang membuat umat Islam tangguh menghadapi cobaan itu bersama Rasulullah, itu karena Rasulullah berhasil menanamkan benih-benih keimanan yang subur dalam hati mereka. Maka tidak ada lagi artinya fisik bagi mereka kalau imannya sudah ditumbuhi dengan iman. Yang kedua adalah qiyadatu tahwi ilaiha al-afidah, karena adanya kepemimpinan, leadership yang kuat dari Rasulullah. Ketokohan Rasulullah tidak diragukan. Ada role model yang menjadi referensi yang tidak meragukan bagi orang-orang beriman. Dan pengakuan ini bukan hanya karena pengakuan sejarah di sini, tetapi pengakuan oleh pihak lain yang menempatkan Rasulullah SAW diantaranya ketika diurut tokoh paling berpengaruh dan paling sukses di dunia, 100 tokoh itu menempatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh. Itu teruji oleh fakta. Tidak hanya teruji oleh literatur yang ada di sini, tapi itu telah melewati sebuah proses yang valid. Nah inilah yang menguatkan Rasulullah SAW. Ini pula yang menguatkan para sahabat yang lain rela menyerahkan nyawanya demi kalimat la ilaha illallah, rela menghabisi hartanya demi kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah lebih tinggi nilainya dari semua yang selama ini menjadi. Tapi memang ini sebuah retorika yang sangat ideal, tapi sekali lagi pembuktian keimanan menjadi evaluasi yang paling menentukan keimanan seseorang. Yang pasti iman itu disebut tinggi, berkualitas kalau diuji. Ya, harus diuji. Nah, lalu kita bisa melihat berikutnya di sini, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qaidul a'la lil ummatil islamiyyati balil basyariyati jum'a. Di sini dikatakan bahwa faqad kana an-nabiy, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa huwal qaidul a'la, pemimpin paling ideal, pemimpin paling tinggi. Dia adalah top leader yang paling berpengaruh lil ummati islamiyah, bagi umat Islam, balil basyariyati jum'a, bahkan pemimpin manusia secara umum. Ya,
Karena kenapa dikatakan manusia secara umum? Karena jangankan kepada manusia, Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia adalah mediator yang menghubungkan antara rahmat Allah dengan alam semesta. Beliau diutus sebagai mediator menghubungkan antara rahmat Allah dengan alam semesta. Karena itu, kalau alam semesta saja mendapatkan rahmat lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu bagi umatnya lebih, karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Dan tentu insyaallah umatnya ini menjadi orang yang paling beruntung mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Andaikan beliau tidak ada, dunia ini gelap. Karena itu disebut anta nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Matahari sumber energi, kemudian memantulkan ke bulan dan seluruh cahaya-cahaya itu. Tapi cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului semua cahaya yang ada, sehingga tak ada sebuah perumpamaan yang bisa menampung cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bapak sekalian, berikutnya dikatakan bahwa tamatta'u in jamil khalqi wa kamalin nafs wa makarimal akhlaq wa siyamin nabi naila wa wasyama'ilil karimah bima tajazamu ilaihi alqulub. Bahwa beliau ini dari segi penampilannya, dari segi akhlaknya, wa kamalun nafs, kesempurnaan jiwanya, wa makarimal akhlak, kemuliaan akhlaknya, dan seluruh perangainya yang begitu mulia. Semua ini menarik dan menawan hati. Inilah rahasia kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebabnya pengakuan Al-Quran terhadap ini semua, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki pekerti akhlak yang agung. Keagungannya tak bisa ditakar. Ya, keagungannya tak bisa ditakar. Berjalan kalau andaikan bukan pada tingkat kesabaran yang maksimal dan mencapai titik yang klimas itu, mencapai puncaknya, sampai kemudian Allah mengakui semua itu, maka tentulah Islam tidak bisa sampai kepada kita. Tetapi berkat itu semua, jihad yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran dan kesungguhan menyatu, akhirnya Islam sampai kepada kita. Dan pengikut Rasulullah sekali lagi itu pasti selalu menjangkau, tidak terbatas oleh batas-batas waktu dan teritorial. Siapa yang pernah, Nabi tidak pernah berdakwah ke Amerika kemana, tapi pengikutnya, inilah yang pengikut-pengikutnya akhir zaman ini yang terbayang oleh Rasulullah 14 abad yang lalu ketika hendak kembali kepada Tuhannya. Ummati, ummati, umatku, umatku, bukan cuma sahabatku, tapi umatku sampai akhir zaman. Insya Allah kita semua menjadi bagian dari yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Demikian saya kira yang kita bisa kaji dalam beberapa sub tadi. Semoga menginspirasi dan kita semakin merasakan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita saat ini dalam berbagai situasi. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli
wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa wafatnya dua orang terpenting dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisakan duka yang mendalam, dan karena itu disebut sebagai amul huzni dalam secara tahun duka cita, tahun kesedihan. Kita mengambil pelajaran itu, maka sub yang akan kita lanjutkan bacaan kita pada kitab ini adalah Tarajumul Ahzan, yaitu beruntunnya kesedihan berturut-turut terjadi ini, ya, wafatnya dua orang penting itu, seolah Nabi merasakan seperti jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Di tengah-tengah cemoohan dan serangan yang masih terus bertubi-tubi dilakukan kepada beliau dengan segala tipu daya, tipu muslihat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Di tengah-tengah itu pula Nabi mengalami kondisi berduka cita. Waqat hatanil haditsatani mu'limatani khilala ayyam ma'dudah. Jadi terjadinya dua musibah yang menyakitkan itu di beberapa hari, itu beberapa saat. Hatazat masyair hizan wal alam fi qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian menyisakan sedih dan duka yang amat mendalam di dalam sanubari, dalam hati sang kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa lam tazal tatawali alaihi al-masaibu min qaumihi. Di tengah-tengah itu pula beliau masih terus digoncang, diganggu di dalam melakukan aktivitas dakwah beliau, dilakukan oleh orang-orang dari kafir Quraisy pada khususnya. Faqad kanu tajarrau alaihi wa qasifuhu bin niqali wal aza ba'da mauti Abi Thalib. Dan itu puncaknya makin menjadi-jadi setelah wafatnya Abu Thalib. Ini semakin menjadi orang terpandang yang selama ini membela Rasulullah itu kini telah tiada, dan ini momentum yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk semakin menyakiti dan menghimpit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazdadu ghamman ala ghammin, maka semakin sulitlah, semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah dilema yang sangat berat. Hatta Yai Samin sampai kemudian
Nabi hampir tidak jadi, hampir berputus asa. Iya, kalau bukan karena pertolongan Allah, ya kalau manusia sekelas kita pasti berputus asa. Tapi Nabi dalam konteks ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara mental. Wa kharaja ila Taif, maka kemudian ada upaya untuk berangkat ke Taif. Ya, wajah ayat rajaan ayyastajibu lidakwatihi, dengan satu asa, satu harapan yang Rasulullah titipkan dalam tindakan beliau agar penduduk Taif itu menerima dakwah beliau. Wayang suruhu, di samping memberi support, beliau juga berharap agar orang-orang Taif itu menolong beliau, ya, ala qaumihi, dari siksaan orang-orang yang selalu mengganggu beliau. Falam yara min mayyi walam yara nasira, bahkan berbanding terbalik dengan harapan beliau, justru tidak ada yang mau menolongnya. Rasulullah sebenarnya berharap dengan pergi ke Taif dakwanya diterima, dan di sana ada penduduk Taif yang mau tampil sebagai penolong beliau, pembela beliau. Tapi yang terjadi adalah justru beliau bertepuk sebelah tangan, dalam artian beliau tidak mendapatkan apa yang menjadi impian dan harapan beliau. Wa dzuma dzalika asyaddal aza, justru yang terjadi adalah semakin menyerang dan menyakiti Nabi. Itu yang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, penderitaan dalam kondisi yang sedih, beliau mencari perlindungan, bergeser dari kota Mekah menuju ke Taif dengan harapan di sana ada orang yang menyambut dakwanya dan melindungi beliau. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumuhu. Jadi justru yang dia dapatkan melebihi apa yang belum pernah didapati yang diperlakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Taif lebih sadis dalam menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama istaddat ta'atu ahli Makkah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaddat ala ashabihi hatta iltaja'a rafiquhu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ilal hijrah an Makkah. Seperti keras dan pahit getirnya penderitaan yang dialami oleh Nabi, itu pula yang dialami oleh para sahabat yang mengikuti beliau. Jadi sasarannya Nabi dan pengikutnya. Hatta iltaja rafiq Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kemudian Abu Bakar pula menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah. Faraja hatta balaghah, tapi kemudian beliau juga ketika sampai di suatu daerah namanya Bar al-Gumad, ya, yuridul Habasyah, ya, farji ibn. Jadi di sini justru beliau mengingat Habasyah, beliau mengingat hijrah pertama beliau. Habasyah itu tempat yang sangat indah, meskipun di sana non muslim. Di Habasyah itu non muslim,
tapi terkenal rajanya sebagai raja yang adil, dan itulah yang dirindukan Rasulullah SAW. Kan sebenarnya ini melakukan ekspansi dengan berharap dakwah beliau diterima di Taif, tapi justru yang terjadi adalah penolakan dan justru penderitaan yang dialami oleh beliau. Qala Ibnu Ishaq, lamma halaka Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-aza ma lam tatmau bihi min fi hayati Abu Talib. Justru ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq menuturkan bahwa ketika Abu Talib merasakan itu dari orang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah penderitaan atau siksaan. Justru yang terjadi ketika berada di Habasyah, berada di Taif, penderitaan yang dirasakan ketika ada Abu Talib itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang beliau rasakan ketika berada di Taif itu. Dan juga di Mekah, karena yang membuat beliau mau keluar dari kota Mekah karena tekanan semakin kuat pasca wafatnya Abu Talib itu yang jadi benar-benar Abu Talib, kepergian beliau itu menyisakan duka yang mendalam, karena Abu Talib rela merasakan berbagai ini demi kesetiaannya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Abu Talib sudah tidak ada, berbagai macam upaya sudah tidak ada lagi pembelanya, dan Nabi terus diperintahkan oleh Allah agar tidak berhenti melakukan itu. Nah, hatta i'taradahu safihu min sufaha'i Quraisy. Kemudian apa yang terjadi? Dia di sini katakan wa nasara ala ra'sihi turaban. Dia taburkan di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu debu, lumpur, apa seandainya ada lumpur di sini turaban, tanah dikasih di kepala Nabi itu. Kama itu kita bisa lihat. Nah, wadakhala baitahu, sampai kemudian setelah kembali ke rumah beliau dan masuk ke dalam rumah, waturabu ala ra'si, sementara di kepalanya masih ada berhamburan itu debu yang sudah ditaburkan di kepala beliau. Ya, faqamat ilaihi ihda banatihi, maka tampillah berilah salah satu dari putri beliau menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alat taghsilu anhu turaba wa hiya tabki, maka putrinya tersebut mulai membersihkan dan mengelap-lap kepala beliau sembari meneteskan air mata, menangis melihat begitu ibahnya melihat penderitaan dan pelecehan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya menangis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertutur kepada putrinya tersebut, la tabki ya bunayati, ya wahai putriku, jangan menangis, jangan tangisi ini, ya, fa innallaha mani'u abaka, fa innallaha mani'u abaka, karena Allah yang satu-satunya yang bisa melindungi ayahmu, yaitu Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa melindungi. Kalau Allah mau melindungi, itu pasti terjadi. Itu belum tiba saatnya perlindungan Allah. Allah masih menginginkan, masih melihat kita seperti ini, dan pada saatnya pertolongan Allah pada akhirnya datang juga. Karena itu berhentilah
menangis. Qala, dia mengatakan, wa yaqul baina dzalika, dalam keadaan itu beliau mengatakan, ada juga yang mengatakan, manalat minni Quraisyun syai'an akrahahu hatta mata Abu Thalib. Tidak ada seluruh kebencian orang-orang Quraisy hari ini dia tumpahkan semua kebenciannya kepada aku, dan sebelum itu tidak pernah dia lakukan sampai wafatnya Abu Thalib. Jadi hari ini artinya ya memang dia dari dulu dia kumpul-kumpul itu, dia koleksi kemarahannya, dia rawat kemarahannya, dan begitu wafat Abu Thalib, kesempatan menumpahkan seluruh sampah-sampah kemarahannya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Wali ajli tawali mithlu hadzal alam fi hadzal am sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal huzni wa bihadza ya al-laqab sara ma'rufan fit tarikh. Itulah sebabnya katanya bahwa karena bertubi-tubinya penderitaan yang dialami oleh beliau, penderitaan demi penderitaan pada tahun ini, maka Rasulullah menyebutnya sebagai tahun duka cita, dan ini katanya istilah yang sudah dikenal dalam sejarah sebagai tahun duka cita, disebut Amul Huzni. Nah, kita masuk lagi pada berikutnya. Sebelum itu kita bisa mengambil sebuah renungan untuk menginspirasi kesadaran kita bahwa ternyata liku-liku ini baru cerita sebuah penderitaan yang dialami Rasulullah. Ternyata kalau kita mau lihat ya yang kita ceritakan ini, tapi kenapa kita mau istirahat? Seringkali kita kan lelah, seringkali kita selalu mau merasa istirahat, kurang istirahat, dan seterusnya karena lelah melakukan kebaikan. Nabi, seorang nabi seandainya mau diistimewakan, nabilah yang paling berhak untuk lebih banyak istirahat karena dia ini. Tapi justru beliau berdakwah menghadapi penderitaan di siang hari, tidur kadang-kadang tidak tenang di malam hari, tapi kemudian beliau tetap mendoakan, bermunajat kepada Allah agar orang-orang seperti itu kelak kemudian akan menjadi pembela Rasulullah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah berpikir untuk menghabisi, karena dia bilang kalau dihabisi ini kan nanti tidak ada lagi keturunannya kalau dihabisi. Nah, kita berharap ya kalau dia belum dapat petunjuk, kakek-kakeknya yang hidup hari ini belum dapat petunjuk, orang-orang tuanya yang belum dapat petunjuk hari ini, mudah-mudahan anak-anak yang dia sedang pelihara, yang dia lahirkan dan akan dia lahirkan kelak itu yang menerima Islam. Nah, itu cara berpikir Nabi. Kalau kita habisi saja kan, kita habisi saja. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertindak terkendali atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah seorang Nabi yang tidak melihat apa yang terjadi hari itu, tapi dia dengan penuh titipan harapan kepada Allah bahwa penderitaan hari ini merupakan kesempatan untuk kemudian saya beristirahat di kemudian hari. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan begini, ya paling tidak orang bijak berkata bahwa mautut talih, jadi apa? Mautus salih rahatul lahu wa mautut talih rahatun nas, atau rahatul lil mujtama. Kematiannya orang soleh itu adalah momentum istirahat bagi dia. Saya ulang, kematiannya orang soleh adalah momentum istirahat bagi dia, waktunya dia untuk istirahat. Wa mautut talih rahatul lil mujtami. Tapi kematiannya orang-orang jahat
adalah istirahatnya masyarakat. Ya, sedikit saja bedanya at-talih dengan as-soleh. Soleh orang yang baik, kematiannya orang baik, berarti dia kesempatan istirahat. Jadi kalau ada orang-orang baik Pak yang meninggal, itu berarti Allah menginginkan dia sudah istirahat. Tapi kematiannya orang-orang jelek, Allah menghendaki supaya masyarakat tenang. Nah, Nabi tidak istirahat, kurang tidurnya di malam hari, dia siang hari kadang harus merasakan kelaparan, kadang disambut tapi lebih banyak kemudian juga dicela, kemudian ditolak. Tapi wafatnya beliau justru semakin banyak pengikutnya. Ada orang banyak pengikutnya kalau masih hidup, masih menjabat, masih banyak pengikutnya. Begitu berhenti menjabat, dia bati-bati nih. Nabi semakin akhir zaman sekarang ini hampir seluruh belahan dunia pengikutnya. Karena disinilah kekuatan. Nabi selalu memiliki visi besar, menjangkau zaman yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Nabi kalau mau beri kesempatan kepada Umar, kepada sahabat yang lain untuk melakukan pembalasan dan menghabisi lawan-lawannya, itu ada kesempatan. Tapi nanti kalau ini dihabisi, tidak bertambah itu nanti, tidak ada anak-anaknya, tidak ada cucunya, bagaimana? Nah, kita berharap kalau bukan mereka, anaknya, cucunya yang mengikuti Islam. Dan itu ternyata terbukti hari ini. Nabi sudah 14 abad yang lalu wafat, pengikutnya semakin bertambah setiap hari. Kita bisa lihat di Amerika Bapak Ibu sekalian, setiap hari orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam di belahan dunia. Karena semakin dituduh Islam semakin dituduh Islam jelek seperti ini, semakin menampakkan bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan orang. Ya, tidak seperti yang dituduhkan orang. Tadi saya ada sebuah international konferensi internasional tadi saya. Dan kebetulan saya menjadi pembicara dalam konferensi internasional itu tadi. Dan saya berbicara tentang the living Quran and the existence of the living Quran and its contribution to the religious moderation in Indonesia. Saya mengangkat tema bahwa ini kita mencoba lihat ada seorang peserta, bahkan beliau sebuah materi, orang Nigeria, bertanya kepada saya, bagaimana itu Islam semakin di Indonesia, jadi pandangan orang itu Indonesia ini memang semakin jaya Islam dalam perspektif mereka. Walaupun ada juga isu-isu teroris itu kan, itu menurut saya itu sayap-sayap informasi itu. Tapi yang dilihat oleh dunia bahwa Islam Indonesia ini adalah satu model yang bisa dicontoh oleh dunia. Ya, itu yang mereka tanyakan dan mereka penasaran sehingga meminta saya untuk hadir kembali dalam konferensi internasional nanti yang diadakan oleh negara Nigeria. Bicara tentang itu, saya ingin mengatakan bahwa kalau mengikuti pola Rasulullah SAW, apapun yang dituduhkan silakan saja, orang tidak perlu terlalu baper kita kalau dituduh seperti itu. Nabi saja itu kan hoax beredar di sekitar beliau dan tetap berdakwah sebagaimana mestinya, dituduh kiri kanan. Semakin kita bisa tunjukkan bahwa Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan itu. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Ini contoh yang patut kita contoh dari Rasulullah. Di tengah-tengah banyak hoax yang beredar, fitnah yang beredar, bahkan penderitaan, Nabi tetap tegak lurus mendakwakan Islam. Dan Nabi tidak melihat apa yang terjadi hari ini saja, tapi Nabi menjangkau umatku nanti ini. Bahkan ketika beliau mau wafat kan dia melihat umatnya hari ini dan akan datang, sehingga beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Dan yang dimaksud ummati itu bukan hanya sahabat yang hidup pada saat itu, tapi boleh jadi kita adalah termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata ummati itu bukan hanya dalam satu spektrum waktu tertentu, tetapi ini menjangkau abad hingga akhir zaman nanti kelak. Itulah sabda kenabian yang tidak hanya bersifat temporal, tetapi ucapan beliau menjangkau zaman. Sampai saat ini justru semakin banyak terbukti ucapan beliau yang hanya diyakini, ini beliau berkata, hari ini satu demi satu bisa dibuktikan. Banyak sekarang ucapan Nabi yang baru terbukti setelah berabad-abad lamanya beliau sabdakan. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berikutnya. Ada seringkali, nah ini lagi, tapi tuduhan itu tidak berhenti pada beliau. Bahkan dengan melihat ada yang menuduh beliau dengan tidak wajar, seperti beliau dituduh sebagai hiperseks misalnya. Mohon maaf, itu tuduhan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, mari kita lihat, ada satu tema yang menjelaskan ini, az-zawaju bi Sauda radhiyallahu anha, pernikahan beliau dengan Sauda. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan beliau dengan Sauda? Wa fi Syawal min hadhihi sana asyar minan nubuwah tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah binti Zum'ah, kanat mimman aslama qadiman wa hajarat al-hijrat ats-tsaniyah ila al-Habasyah, wa kana zawjuhu As-Sukran ibnu Amr, wa kana qad aslama wa hajara ma'aha famata bi ardil Habasyah wa huwa ba'da ar-ruju' ila Makkah falamma khalat khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha, wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'da wafati Khadijah wa ba'da iddati a'wamin wahabat. Di sini kita lihat pada bulan Syawal pada tahun ke-10 Hijrah itu, pada tahun dari tahun ke-10 dari masa kenabian sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah bintah Zum'ah. Jadi beliau menikahi Saudah binti Zum'ah, kanat mimman aslama qadiman, yang beliau Saudah itu telah masuk Islam lebih awal, wa hajaratil hijrat ats-tsaniyah, dan berhijrah pada hijrah yang kedua ilal Habasyah, hijrah yang kedua ba'da ruju'i ila Makkah. Ada juga yang mengatakan au ba'da ruju'i ila Makkah, atau setelah kembali ke Mekah. Falamma khalat, ketika iddahnya sudah selesai, ya, khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha, maka Rasulullah meminangnya lalu menikahi Saudah tersebut. Wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'da wafati Khadijah, dan Saudah inilah yang pertama kali dinikahi, wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya Khadijah. Jadi itu yang istri beliau setelah ditinggal mati oleh Khadijah, artinya belum Aisyah. Nah, ini terjadi di tahun ke-10. Nah, ini kita lihat, padahal usia beliau itu 60-an, sudah 60-an waktu itu. Artinya ini kan suaminya meninggal, gugur dalam momen peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan punya anak banyak. Lalu
menghendaki supaya, ya katakanlah Rasulullah bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab dalam artian menginginkan supaya dia dilindungi oleh Rasulullah bersama dengan anak-anak yatim yang dia sedang, ini artinya anak-anaknya dari suami itu. Rasulullah di sini falamma khalat, ketika iddahnya sudah selesai. Iddahnya perempuan kalau dalam hukum fikih, dalam Al-Quran kan yang ditinggal mati, ya, yang ditinggal mati dan masih produktif itu 4 bulan 10 hari kan, kalau kita 4 bulan 10 hari, arba asyhurin wa asyra dalam Al-Quran, arba asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah di sini setelah itu lewat, maka Rasulullah meminangnya dan melamarnya dan menikahinya. Dan inilah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Karena sudah tua, ya maaf ya, sudah tua ini, ketika semakin sepuh semakin tua, maka setelah menikah dengan Aisyah, ya dalam kisah ini beliau memberikan giliran beliau kepada Aisyah karena sudah merasa ya tua kan, bukan merasa tua, memang faktanya sudah tua, ya. Jadi itu di dalam, itu terkenal dalam kisah itu, dia berikan kepada Aisyah, ya. Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang penderitaan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW itu paling tidak karena beberapa faktor. Yang pertama yang membuat umat Islam itu kuat menghadapi berbagai cobaan, bahkan dalam kisah beberapa sahabat itu sampai disiksa, tapi kata yang keluar di puncak-puncak penderitaan itu hanya mengatakan ilah, ilah, atau katakan Allah, Allah, la ilaha illallah. Kata itu yang selalu menguatkan umat Islam. Nah dikatakan innas sababar ra'isi fi dzalika awalan bidzatihi bil imani billahi wahdah wa ma'rifatu haqqa al ma'rifah. Karena yang menyebabkan faktor utama yang membuat umat Islam itu tahan dalam berbagai penderitaan itu karena yang diisi pertama adalah diisi dengan iman hatinya. Itu yang peluru yang tidak bisa ditembus. Fisik boleh hancur, fisik boleh disiksa, tapi ketika imannya sudah masuk, tidak ada lagi kesempatan mencabut kembali. Dan inilah yang ditanam pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang pertama kali ditanam. Dan kemudian di sini katakan wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah. Dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Dia tahu dan tidak ada lagi ruang kosong di dalam hatinya untuk meragukan itu. Tidak ada ruang kosong yang tersisa di dalam hatinya untuk meragukan itu. Dia yakin sepenuhnya. Bahkan Rasulullah kan ada mengatakan begini, siapa yang wafat karena kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang memelihara kalimat la ilaha illallah yang mengantarai dirinya dengan surga hanya kematian. Iya. Apakah kita mau mati demi kalimat la ilaha illallah itu? Mari kita belum pernah merasakan sebuah penderitaan untuk diuji itu. Tapi Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira, menduga bahwa dirinya hanya dibiarkan saja berkata saya beriman kepada Allah lalu tidak dievaluasi imannya itu? Artinya ini pasti terjadi dengan berbagai macam soal dari belakang, soal dari atas, soal dari kiri, kanan, itu pasti terjadi. Soal dari depan, kekayaan, boleh jadi seperti itu. Tapi ada soal dari belakang, kemiskinan. Nah itu
Mungkin kita lolos menjawab soal nomor 1 dari depan karena kaya, tapi begitu diuji dengan soal dari belakang dari kemiskinan, belum tentu kita tepat memberikan jawaban. Dan itu pasti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti terjadi. Ada orang lolos karena diuji dengan sakit, tapi begitu diberi kesehatan, diuji dengan soal kesehatan, justru dia gagal menjawab soal itu. Dari situlah kita lihat. Nah, itu yang pertama, bahwa faktor yang membuat umat Islam tangguh menghadapi cobaan itu bersama Rasulullah, itu karena Rasulullah berhasil menanamkan benih-benih keimanan yang subur dalam hati mereka. Maka tidak ada lagi artinya fisik bagi mereka kalau imannya sudah ditumbuhi dengan iman. Yang kedua adalah qiyadatu tahwi ilaiha al-afidah, karena adanya kepemimpinan, leadership yang kuat dari Rasulullah. Ketokohan Rasulullah tidak diragukan. Ada role model yang menjadi referensi yang tidak meragukan bagi orang-orang beriman. Dan pengakuan ini bukan hanya karena pengakuan sejarah di sini, tetapi pengakuan oleh pihak lain yang menempatkan Rasulullah SAW diantaranya ketika diurut tokoh paling berpengaruh dan paling sukses di dunia, 100 tokoh itu menempatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh. Itu teruji oleh fakta, tidak hanya teruji oleh literatur yang ada di sini, tapi itu telah melewati sebuah proses yang valid. Nah, inilah yang menguatkan Rasulullah SAW. Ini pula yang menguatkan para sahabat yang lain rela menyerahkan nyawanya demi kalimat la ilaha illallah, rela menghabisi hartanya demi kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah lebih tinggi nilainya dari semua yang selama ini menjadi. Tapi memang ini sebuah retorika yang sangat ideal. Tapi sekali lagi, pembuktian keimanan menjadi evaluasi yang paling menentukan keimanan seseorang. Yang pasti iman itu disebut tinggi, berkualitas kalau diuji. Ya, harus diuji. Lalu kita bisa melihat berikutnya di sini, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qaidul a'la lil ummatil islamiyati balil basyariyati jum'a. Di sini dikatakan bahwa faqad kana an-nabiy, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa huwal qaidul a'la, pemimpin paling ideal, pemimpin paling tinggi. Dia adalah top leader yang paling berpengaruh lil ummati islamiyah, bagi umat Islam, balil basyariyati jum'a, bahkan pemimpin manusia secara umum. Ya, karena kenapa dikatakan pemimpin manusia secara umum? Karena jangankan kepada manusia, Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia adalah mediator yang menghubungkan antara rahmat Allah dengan alam semesta. Beliau diutus sebagai mediator menghubungkan antara rahmat Allah dengan alam semesta. Karena itu, kalau alam semesta saja mendapatkan rahmat lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu bagi umatnya lebih, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, dan tentu insyaallah umatnya ini menjadi orang yang paling beruntung mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Andaikan beliau tidak ada, dunia ini gelap. Karena itu disebut anta nurun fauqa nurin, cahaya
di atas cahaya. Matahari sumber energi, kemudian memantulkan ke bulan dan seluruh cahaya-cahaya itu. Tapi cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului semua cahaya yang ada, sehingga tak ada sebuah perumpamaan yang bisa menampung cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bapak sekalian, berikutnya dikatakan bahwa tamatta'u in jamil khalqi wa kamalin nafs wa makarimal akhlaq wa siyamin nabi naila wa wasyama'ilil karimah bima tajazamu ilaihil qulub, bahwa beliau ini dari segi penampilannya, dari segi akhlaknya, wa kamalun nafs, kesempurnaan jiwanya, wa makarimal akhlak, kemuliaan akhlaknya, dan seluruh perangainya yang begitu mulia. Semua ini menarik dan menawan hati. Inilah rahasia kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebabnya pengakuan Al-Quran terhadap ini semua, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki pekerti akhlak yang agung. Keagungannya tak bisa ditakar, ya, keagungannya tak bisa ditakar. Perjalanan kalau andaikan bukan pada tingkat kesabaran yang maksimal dan mencapai titik yang klimas itu, mencapai puncaknya, sampai kemudian Allah mengakui semua itu, maka tentulah Islam tidak bisa sampai kepada kita. Tetapi berkat itu semua, jihad yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran dan kesungguhan menyatu, akhirnya Islam sampai kepada kita. Dan pengikut Rasulullah, sekali lagi, itu pasti selalu menjangkau, tidak terbatas oleh batas-batas waktu dan teritorial. Siapa yang pernah, Nabi tidak pernah berdakwah ke Amerika kemana, tapi pengikutnya, inilah yang pengikut-pengikutnya akhir zaman ini yang terbayang oleh Rasulullah 14 abad yang lalu ketika hendak kembali kepada Tuhannya. Ummati, ummati, umatku, umatku, bukan cuma sahabatku, tapi umatku sampai akhir zaman. Insya Allah kita semua menjadi bagian dari yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Demikian saya kira yang kita bisa kaji dalam beberapa sub tadi. Semoga menginspirasi dan kita semakin merasakan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita saat ini dalam berbagai situasi. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fi qilakum bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa wafatnya dua orang terpenting dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisakan duka yang mendalam, dan karena itu disebut sebagai amul huzni dalam secara tahun duka cita, tahun kesedihan. Kita mengambil pelajaran itu, maka sub yang akan kita
lanjutkan bacaan kita pada kitab ini adalah Tarajum al-Ahzan, yaitu beruntunnya kesedihan berturut-turut terjadi ini, ya, wafatnya dua orang penting itu, seolah Nabi merasakan seperti jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Di tengah-tengah cemoohan dan serangan yang masih terus bertubi-tubi dilakukan kepada beliau dengan segala tipu daya, tipu muslihat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, di tengah-tengah itu pula Nabi mengalami kondisi berduka cita. Waqat hatanil hadithatani mu'limatani khilala ayyam ma'dudah. Jadi terjadinya dua musibah yang menyakitkan itu di beberapa hari, itu beberapa saat. Hatazat masyair hizan wal alam fi qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian menyisakan sedih dan duka yang amat mendalam di dalam sanubari, dalam hati sang kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summalam tazal tatawali alaihi al-masaibu min qaumihi. Di tengah-tengah itu pula beliau masih terus digoncang, diganggu di dalam melakukan aktivitas dakwah beliau, dilakukan oleh orang-orang dari kafir Quraisy pada khususnya. Faqad kanu tajarra'u alaihi wa qasifuhu bin niqali wal aza ba'da mauti Abi Thalib. Dan itu puncaknya makin menjadi-jadi setelah wafatnya Abu Thalib. Ini semakin menjadi orang terpandang yang selama ini membela Rasulullah itu kini telah tiada, dan ini momentum yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk semakin menyakiti dan menghimpit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazdadu ghamman ala ghammin, maka semakin sulitlah, semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah dilema yang sangat berat. Hatta ya sampai kemudian Nabi hampir tidak jadi, hampir berputus asa. Iya, kalau bukan karena pertolongan Allah, ya kalau manusia sekelas kita pasti berputus asa. Tapi Nabi dalam konteks ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara mental. Wa kharaja ila Taif, maka kemudian ada upaya untuk berangkat ke Taif. Iya. Rajaan ayyastajibu lidakwatihi, dengan satu asa, satu harapan yang Rasulullah titipkan dalam tindakan beliau agar penduduk Taif itu menerima dakwah beliau. Wayang suruhu, di samping memberi support, beliau juga berharap agar orang-orang Taif itu menolong beliau, ya, ala qaumihi,
dari siksaan orang-orang yang selalu mengganggu beliau. Falam yara min mayyi walam yara nasira, bahkan berbanding terbalik dengan harapan beliau, justru tidak ada yang mau menolongnya. Rasulullah sebenarnya berharap dengan pergi ke Taif dakwanya diterima, dan di sana ada penduduk Taif yang mau tampil sebagai penolong beliau, pembela beliau. Tapi yang terjadi adalah justru beliau bertepuk sebelah tangan, dalam artian beliau tidak mendapatkan apa yang menjadi impian dan harapan beliau. Wa dzuma dzalika asyaddal aza, justru yang terjadi adalah semakin menyerang dan menyakiti Nabi. Itu yang terjadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, penderitaan dalam kondisi yang sedih, beliau mencari perlindungan, bergeser dari kota Mekah menuju ke Taif dengan harapan di sana ada orang yang menyambut dakwanya dan melindungi beliau. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumuhu. Jadi justru yang dia dapatkan melebihi apa yang belum pernah didapati yang diperlakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Taif lebih sadis dalam menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama istaddat ta'atu ahli Makkah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaddat ala ashabi hatta iltaja rafiquhu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ila al-hijrah an Makkah. Seperti keras dan pahit getirnya penderitaan yang dialami oleh Nabi, itu pula yang dialami oleh para sahabat yang mengikuti beliau. Jadi sasarannya Nabi dan pengikutnya. Hatta iltaja rafiq Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai kemudian Abu Bakar pula menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah. Faraja hatta balagha, tapi kemudian beliau juga ketika sampai di suatu daerah namanya Bar al-Gumad, ya, yuridul Habasyah, ya, farji' ibn. Jadi di sini justru beliau mengingat Habasyah, beliau mengingat hijrah pertama beliau. Habasyah itu tempat yang sangat indah, meskipun di sana non muslim. Di Habasyah itu non muslim, tapi terkenal rajanya sebagai raja yang adil, dan itulah yang dirindukan Rasulullah SAW. Kan sebenarnya ingin melakukan ekspansi dengan berharap dakwah beliau diterima di Taif, tapi justru yang terjadi adalah penolakan dan justru penderitaan yang dialami oleh beliau. Qala Ibnu Ishaq, lamma halaka Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-aza ma lam tatma'u bihi min fi hayati Abu Talib. Justru ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq menuturkan bahwa ketika Abu Talib merasakan itu dari orang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sebuah penderitaan atau siksaan. Justru yang terjadi ketika berada di Habasyah, berada di Taif, penderitaan yang dirasakan ketika ada Abu Talib itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang beliau rasakan ketika berada di Taif itu. Dan juga di Mekah, karena yang membuat beliau mau keluar dari kota Mekah karena tekanan semakin kuat pasca wafatnya Abu Talib itu.
Itu yang jadi benar-benar Abu Talib, kepergian beliau itu menyisakan duka yang mendalam, karena Abu Talib rela merasakan berbagai ini demi kesetiaannya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Abu Talib sudah tidak ada, berbagai macam upaya sudah tidak ada lagi pembelanya, dan Nabi terus diperintahkan oleh Allah agar tidak berhenti melakukan itu. Nah, hatta i'taradahu safihu min sufaha'i Quraisy. Kemudian apa yang terjadi? Dia di sini katakan wa nasara ala ra'sihi turaban. Dia taburkan di kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu debu, lumpur, apa seandainya ada lumpur di sini turaban, tanah dikasih di kepala Nabi. Itu kama itu kita bisa lihat. Nah, wadakhala baitahu, sampai kemudian setelah kembali ke rumah beliau dan masuk ke dalam rumah, watturabu ala ra'si, sementara di kepalanya masih ada berhamburan itu debu yang sudah ditaburkan di kepala beliau. Ya, faqamat ilaihi ihda banatihi, maka tampillah berilah salah satu dari putri beliau menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'alat taghsilu anhu turabah wahia tabki, maka putrinya tersebut mulai membersihkan dan mengelap-lap kepala beliau sembari meneteskan air mata, menangis melihat begitu ibahnya melihat penderitaan dan pelecehan yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya menangis. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu laha, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bertutur kepada putrinya tersebut, la tabki ya bunayati, ya wahai putriku, jangan menangis, jangan menangis, jangan tangisi ini, ya, fa innallaha mani'u abaka, fa innallaha mani'u abaka, karena Allah yang satu-satunya yang bisa melindungi ayahmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa melindungi. Kalau Allah mau melindungi, itu pasti terjadi. Itu belum tiba saatnya perlindungan Allah. Allah masih menginginkan, masih ingin melihat kita seperti ini, dan pada saatnya pertolongan Allah pada akhirnya datang juga. Karena itu berhentilah menangis. Qala, dia mengatakan wa yaqul baina dzalika, dalam keadaan itu beliau mengatakan, ada juga yang mengatakan manalat minni Quraisyun syai'an akrahahu hatta mata Abu Talib. Tidak ada seluruh kebencian orang-orang Quraisy hari ini dia tumpahkan semua kebenciannya kepada aku, dan sebelum itu tidak pernah dia lakukan sampai wafatnya Abu Talib. Jadi hari ini artinya ya memang dia dari dulu dia kumpul-kumpul itu, dia koleksi kemarahannya, dia rawat kemarahannya, dan begitu wafat Abu Talib, kesempatan menumpahkan seluruh sampah-sampah kemarahannya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Wali ajli tawali mithlu hadzal alam fi hadzal am sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal huzni wa bihadza ya al-laqab
sara ma'rufan fit tarikh. Itulah sebabnya katanya bahwa karena bertubi-tubinya penderitaan yang dialami oleh beliau, penderitaan demi penderitaan pada tahun ini, maka Rasulullah menyebutnya sebagai tahun duka cita. Dan ini katanya istilah yang sudah dikenal dalam sejarah sebagai tahun duka cita, disebut Amul Huzni. Nah, kita masuk lagi pada berikutnya. Sebelum itu kita bisa mengambil sebuah renungan untuk menginspirasi kesadaran kita bahwa ternyata liku-liku ini baru cerita sebuah penderitaan yang dialami Rasulullah. Ternyata kalau kita mau lihat, ya yang kita ceritakan ini, tapi kenapa kita mau istirahat? Seringkali kita kan lelah, seringkali kita selalu mau merasa istirahat, kurang istirahat, dan seterusnya dan seterusnya, karena lelah melakukan kebaikan. Nabi, seorang nabi seandainya mau diistimewakan, nabilah yang paling berhak untuk lebih banyak istirahat karena dia ini. Tapi justru beliau berdakwah menghadapi penderitaan di siang hari, tidur kadang-kadang tidak tenang di malam hari, tapi kemudian beliau tetap mendoakan, bermunajat kepada Allah agar orang-orang seperti itu kelak kemudian akan menjadi pembela Rasulullah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah berpikir untuk menghabisi, karena dia bilang kalau dihabisi ini kan nanti tidak ada lagi keturunannya kalau dihabisi. Nah, kita berharap ya kalau dia belum dapat petunjuk, kakek-kakeknya yang hidup hari ini belum dapat petunjuk, orang-orang tuanya yang belum dapat petunjuk hari ini, mudah-mudahan anak-anak yang dia sedang pelihara, yang dia lahirkan dan akan dia lahirkan kelak itu yang menerima Islam. Nah, itu cara berpikir Nabi. Kalau kita habisi saja kan, kita habisi saja. Nah, karena Rasulullah SAW itu bertindak terkendali atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seorang nabi yang tidak melihat apa yang terjadi hari itu, tapi dia dengan penuh titipan harapan kepada Allah bahwa penderitaan hari ini merupakan kesempatan untuk kemudian saya beristirahat di kemudian hari. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan begini, ya paling tidak orang bijak berkata bahwa mautut talih, jadi apa? Mautus salih rahatul lahu wa mautut talih rahatun nas, atau rahatul lil mujtama. Kematiannya orang soleh itu adalah momentum istirahat bagi dia. Saya ulang, kematiannya orang soleh adalah momentum istirahat bagi dia, waktunya dia untuk istirahat. Wa mautut talih rahatul lil mujtami. Tapi kematiannya orang-orang jahat adalah istirahatnya masyarakat. Ya, sedikit saja bedanya at-talih dengan as-soleh. Soleh orang yang baik, kematiannya orang baik, berarti dia kesempatan istirahat. Jadi kalau ada orang-orang baik Pak yang meninggal, itu berarti Allah menginginkan dia sudah istirahat. Tapi kematiannya orang-orang jelek, Allah menghendaki supaya masyarakat tenang. Nah, Nabi tidak istirahat, kurang tidurnya di malam hari, dia siang hari kadang harus merasakan kelaparan, kadang disambut, tapi lebih banyak kemudian juga dicela, kemudian ditolak. Tapi wafatnya beliau justru semakin banyak pengikutnya. Ada orang banyak pengikutnya kalau masih hidup, masih menjabat, masih banyak pengikutnya. Begitu berhenti menjabat, dia bati-bati. Nabi semakin akhir zaman sekarang ini hampir seluruh belahan dunia pengikutnya. Karena disinilah kekuatan. Nabi selalu memiliki visi besar menjangkau zaman yang tidak terbayangkan oleh banyak orang. Nabi kalau mau beri kesempatan kepada Umar, kepada sahabat yang lain untuk melakukan pembalasan dan menghabisi lawan-lawannya, itu ada kesempatan.
Kalau ini dihabisi, tidak bertambah itu nanti, tidak ada anak-anaknya, tidak ada cucunya, bagaimana? Nah, kita berharap kalau bukan mereka, anaknya, cucunya yang mengikuti Islam. Dan itu ternyata terbukti hari ini. Nabi sudah 14 abad yang lalu wafat, pengikutnya semakin bertambah setiap hari. Kita bisa lihat di Amerika, Bapak Ibu sekalian, setiap hari orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam di belahan dunia. Karena semakin dituduh Islam, semakin dituduh Islam jelek seperti ini, semakin menampakkan bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan orang. Ya, tidak seperti yang dituduhkan orang. Tadi saya ada sebuah konferensi internasional tadi saya. Dan kebetulan saya menjadi pembicara dalam konferensi internasional itu tadi. Dan saya berbicara tentang the living Quran and the existence of the living Quran and its contribution to the religious moderation in Indonesia. Saya mengangkat tema ini, bahwa ini kita mencoba melihat ada seorang peserta, bahkan beliau sebuah materi, orang Nigeria, bertanya kepada saya, bagaimana itu Islam semakin di Indonesia, jadi pandangan orang itu Indonesia ini memang semakin jaya Islam dalam perspektif mereka, walaupun ada juga isu-isu teroris itu kan, itu menurut saya itu sayap-sayap informasi itu. Tapi yang dilihat oleh dunia bahwa Islam Indonesia ini adalah satu model yang bisa dicontoh oleh dunia. Ya, itu yang mereka tanyakan, dan mereka penasaran sehingga meminta saya untuk hadir kembali dalam konferensi internasional nanti yang diadakan oleh negara Nigeria, bicara tentang itu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau mengikuti pola Rasulullah SAW, apapun yang dituduhkan silakan saja, orang tidak perlu terlalu baper kita kalau dituduh seperti itu. Nah, habis saja itu kan hoax beredar di sekitar beliau dan tetap berdakwah sebagaimana mestinya, dituduh kiri kanan, semakin kita bisa tunjukkan bahwa Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan itu. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Ini contoh yang patut kita contoh dari Rasulullah. Di tengah-tengah banyak hoax yang beredar, fitnah yang beredar, bahkan penderitaan, Nabi tetap tegak lurus mendakwakan Islam. Dan Nabi tidak melihat apa yang terjadi hari ini saja, tapi Nabi menjangkau umatku nanti ini. Bahkan ketika beliau mau wafat kan dia melihat umatnya hari ini dan akan datang, sehingga beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Dan yang dimaksud ummati itu bukan hanya sahabat yang hidup pada saat itu, tapi boleh jadi kita adalah termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ummati itu bukan hanya dalam satu spektrum waktu tertentu, tetapi ini menjangkau abad hingga akhir zaman nanti kelak. Itulah sabda kenabian yang tidak hanya bersifat temporal, tetapi ucapan beliau menjangkau zaman. Sampai saat ini justru semakin banyak terbukti ucapan beliau yang hanya diyakini, ini beliau berkata, hari ini satu demi satu bisa dibuktikan. Banyak sekarang ucapan Nabi yang baru terbukti setelah berabad-abad lamanya beliau sabdakan. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berikutnya, ada seringkali, nah ini lagi, tapi tuduhan itu tidak berhenti pada beliau. Bahkan dengan melihat ada yang menuduh beliau dengan tidak wajar, seperti beliau dituduh sebagai hiperseks misalnya, mohon maaf, itu tuduhan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, mari kita lihat, ada satu tema yang menjelaskan ini, az-zawaju bi Sauda radhiyallahu anha, pernikahan beliau dengan Sauda. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan beliau dengan Sauda? Wa fi Syawal min hadhihi sana,
sana asyar minan nubuwah. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah binti Zum'ah, kanat mimman aslama qadiman wa hajarat al-hijrat ats-tsaniyah ila al-Habasyah, wa kana zawjuhu As-Sukran ibnu Amr, wa kana qad aslama wa hajara ma'aha, famata bi ardil Habasyah wa ba'da ar-ruju' ila Makkah. Falamma khalat khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha, wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'da wafati Khadijah, wa ba'da iddati a'wamin wahabat. Di sini kita lihat pada bulan Syawal pada tahun ke-10 Hijrah itu, pada tahun dari tahun ke-10 dari masa kenabian sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah bintah Zum'ah. Jadi beliau menikahi Saudah binti Zum'ah, kanat mimman aslama qadiman, yang beliau Saudah itu telah masuk Islam lebih awal, wa hajaratil hijrat ats-tsaniyah, dan berhijrah pada hijrah yang kedua ilal Habasyah, hijrah yang kedua ba'da ruju'i ila Makkah. Ada juga yang mengatakan au ba'da ruju'i ila Makkah, atau setelah kembali ke Mekah. Falamma khalat, ketika iddahnya sudah selesai, ya, khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha, maka Rasulullah meminangnya lalu menikahi Saudah tersebut. Wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'da wafati Khadijah, dan Saudah inilah yang pertama kali dinikahi, wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya Khadijah. Jadi itu yang istri beliau setelah ditinggal mati oleh Khadijah. Artinya belum Aisyah. Nah, ini terjadi di tahun ke-10. Nah, ini kita lihat, padahal usia beliau itu 60-an, sudah 60-an waktu itu. Artinya ini kan suaminya meninggal gugur dalam momen peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan punya anak banyak. Lalu menghendaki supaya, ya katakanlah Rasulullah bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab dalam artian menginginkan supaya dia dilindungi oleh Rasulullah bersama dengan anak-anak yatim yang dia sedang, ini artinya anak-anaknya dari suami itu. Rasulullah di sini falamma khalat, ketika iddahnya sudah selesai. Iddahnya perempuan kalau dalam hukum fikih, dalam Al-Quran kan yang ditinggal mati, ya, yang ditinggal mati dan masih produktif itu 4 bulan 10 hari kan, kalau kita 4 bulan 10 hari, arba asyurin wa asyra dalam Al-Quran, arba asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, di sini setelah itu lewat, maka Rasulullah meminangnya dan melamarnya dan menikahinya. Dan inilah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Karena sudah tua, ya maaf ya, sudah tua ini, ketika semakin sepuh semakin tua, maka setelah menikah dengan Aisyah, ya dalam kisah ini beliau memberikan giliran beliau kepada Aisyah karena sudah merasa ya tua kan, bukan merasa tua, memang faktanya sudah tua
Ya, jadi itu di dalam, itu terkenal dalam kisah itu dia berikan kepada Aisyah. Ya, Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang penderitaan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW itu paling tidak karena beberapa faktor. Yang pertama yang membuat umat Islam itu kuat menghadapi berbagai cobaan. Bahkan dalam kisah beberapa sahabat itu sampai disiksa, tapi kata yang keluar di puncak-puncak penderitaan itu hanya mengatakan ilah, ilah, atau mengatakan Allah, Allah, la ilaha illallah. Kata itu yang selalu menguatkan umat Islam. Nah, dikatakan innas sababar ra'isi fi dzalika awalan bidzatihi bil imani billahi wahdah wa ma'rifatu haqqa al ma'rifah. Karena yang menyebabkan faktor utama yang membuat umat Islam itu tahan dalam berbagai penderitaan itu karena yang diisi pertama adalah diisi dengan iman hatinya. Itu yang peluru yang tidak bisa ditembus. Fisik boleh hancur, fisik boleh disiksa, tapi ketika imannya sudah masuk tidak ada lagi kesempatan mencabut kembali. Dan inilah yang ditanam pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang pertama kali ditanam. Dan kemudian di sini katakan wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah. Dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Dia tahu dan tidak ada lagi ruang kosong di dalam hatinya untuk meragukan itu. Tidak ada ruang kosong yang tersisa di dalam hatinya untuk meragukan itu. Dia yakin sepenuhnya. Bahkan Rasulullah kan ada mengatakan begini, siapa yang wafat karena kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang memelihara kalimat la ilaha illallah yang mengantarai dirinya dengan surga hanya kematian. Iya. Apakah kita mau mati demi kalimat la ilaha illallah itu? Mari kita belum pernah merasakan sebuah penderitaan untuk diuji itu. Tapi Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira, menduga bahwa dirinya hanya dibiarkan saja berkata saya beriman kepada Allah lalu tidak dievaluasi imannya itu? Artinya ini pasti terjadi dengan berbagai macam soal dari belakang, soal dari atas, soal dari kiri, kanan, itu pasti terjadi. Soal dari depan, kekayaan, boleh jadi seperti itu. Tapi ada soal dari belakang, kemiskinan. Nah itu mungkin kita lolos menjawab soal nomor 1 dari depan karena kaya, tapi begitu diuji dengan soal dari belakang dengan kemiskinan, belum tentu kita tepat memberikan jawaban. Dan itu pasti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti terjadi. Ada orang lolos karena diuji dengan sakit, tapi begitu diberi kesehatan, diuji dengan soal kesehatan, justru dia gagal menjawab soal itu. Dari situlah kita lihat. Nah itu yang pertama, bahwa faktor yang membuat umat Islam tangguh menghadapi cobaan itu bersama Rasulullah, itu karena Rasulullah berhasil menanamkan benih-benih keimanan yang subur dalam hati mereka. Maka tidak ada lagi artinya fisik bagi mereka kalau imannya sudah ditumbuhi dengan iman. Yang kedua adalah qiyadatu tahwi ilaiha al-afidah. Karena adanya kepemimpinan, leadership yang kuat dari Rasulullah, ketokohan Rasulullah tidak diragukan. Ada role model yang menjadi referensi yang tidak meragukan bagi orang-orang beriman. Dan pengakuan ini bukan hanya karena pengakuan sejarah di sini, tetapi pengakuan oleh pihak lain yang menempatkan Rasulullah SAW diantaranya ketika diurut tokoh paling berpengaruh dan paling sukses di dunia,
100 tokoh itu menempatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh. Itu teruji oleh fakta, tidak hanya teruji oleh literatur yang ada di sini, tapi itu telah melewati sebuah proses yang valid. Nah, inilah yang menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula yang menguatkan para sahabat yang lain rela menyerahkan nyawanya demi kalimat la ilaha illallah, rela menghabisi hartanya demi kalimat la ilaha illallah, karena la ilaha illallah lebih tinggi nilainya dari semua yang selama ini menjadi. Tapi memang ini sebuah retorika yang sangat ideal. Tapi sekali lagi, pembuktian keimanan menjadi evaluasi yang paling menentukan keimanan seseorang. Yang pasti iman itu disebut tinggi, berkualitas kalau diuji. Ya, harus diuji. Lalu kita bisa melihat berikutnya di sini, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qaidul a'la lil ummatil islamiyyati balil basyariyati jum'a. Di sini dikatakan bahwa faqad kana an-nabiy, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa huwal qaidul a'la, pemimpin paling ideal, pemimpin paling tinggi. Dia adalah top leader yang paling berpengaruh lil ummati islamiyah, bagi umat Islam, balil basyariyati jum'ah, bahkan pemimpin manusia secara umum. Ya, karena kenapa dikatakan pemimpin manusia secara umum? Karena jangankan kepada manusia, Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia adalah mediator yang menghubungkan antara rahmat Allah dengan alam semesta. Beliau diutus sebagai mediator menghubungkan antara rahmat Allah dengan alam semesta. Karena itu, kalau alam semesta saja mendapatkan rahmat lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu bagi umatnya lebih, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, dan tentu insyaallah umatnya ini menjadi orang yang paling beruntung mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Andaikan beliau tidak ada, dunia ini gelap. Karena itu disebut anta nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Matahari sumber energi, kemudian mentulkan ke bulan dan seluruh cahaya-cahaya itu. Tapi cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahului semua cahaya yang ada, sehingga tak ada sebuah perumpamaan yang bisa menampung cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bapak sekalian, berikutnya dikatakan bahwa tamatta'u in jamil khalqi wa kamalin nafs wa makarimal akhlaq wa siyamin nabi naila wa syama'ilil karimah bima tajazamu ilaihil qulub, bahwa beliau ini dari segi penampilannya, dari segi akhlaknya, wa kamalun nafs, kesempurnaan jiwanya, wa makarimal akhlak, kemuliaan akhlaknya, dan seluruh perangainya yang begitu mulia. Semua ini menarik dan menawan hati. Inilah rahasia kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah sebabnya pengakuan Al-Quran terhadap ini semua, wa innaka la'ala khuluqin azim,
sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki pekerti akhlak yang agung, keagungannya tak bisa ditakar, ya, keagungannya tak bisa ditakar. Perjalanan kalau andaikan bukan pada tingkat kesabaran yang maksimal dan mencapai titik yang klimas itu, mencapai puncaknya, sampai kemudian Allah mengakui semua itu, maka tentulah Islam tidak bisa sampai kepada kita. Tetapi berkat itu semua, jihad yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran dan kesungguhan menyatu, akhirnya Islam sampai kepada kita. Dan pengikut Rasulullah sekali lagi itu pasti selalu menjangkau, tidak terbatas oleh batas-batas waktu dan teritorial. Siapa yang pernah, Nabi tidak pernah berdakwah ke Amerika kemana, tapi pengikutnya inilah yang pengikut-pengikutnya akhir zaman ini yang terbayang oleh Rasulullah 14 abad yang lalu ketika hendak kembali kepada Tuhannya. Ummati, ummati, umatku, umatku, bukan cuma sahabatku, tapi umatku sampai akhir zaman. Insya Allah kita semua menjadi bagian dari yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Demikian saya kira yang kita bisa kaji dalam beberapa sub tadi. Semoga menginspirasi dan kita semakin merasakan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita saat ini dalam berbagai situasi. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fi qilak wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa wafatnya dua orang terpenting dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisakan duka yang mendalam, dan karena itu disebut sebagai amul huzni dalam secara tahun duka cita, tahun kesedihan. Kita mengambil pelajaran itu, maka sub yang akan kita lanjutkan bacaan kita pada kitab ini adalah Tarajumul Ahzan, yaitu beruntunnya kesedihan. Berturut-turut terjadi ini, ya, wafatnya dua orang penting itu, seolah Nabi merasakan seperti jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Di tengah-tengah cemoohan dan serangan yang masih terus bertubi-tubi dilakukan kepada beliau dengan segala tipu daya, tipu muslihat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, di tengah-tengah itu pula Nabi mengalami kondisi berduka cita. Waqat hatanil